Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujahidah dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam 6B. Baiklah, saya akan menjelaskan definisi kepemimpinan dalam konsep manajemen dakwah. Kepemimpinan dalam pengertian umum adalah suatu proses ketika seseorang memimpin, membimbing dan mempengaruhi, mengontrol pikiran, perasaan atau tingkah laku orang lain. Dari pengertian umum tersebut dapat dipahami bahwa kepemimpinan merupakan tindakan atau perbuatan seseorang yang menyebabkan seseorang atau kelompok lain menjadi bergerak ke arah tujuan-tujuan tertentu. Sedangkan pengertian secara khusus itu dapat dilihat dari beberapa pendapat. Yang pertama itu dari Haiman. Jadi dia berpendapat bahwa kepemimpinan adalah suatu proses di mana seseorang memimpin, membimbing, mempengaruhi pikiran, perasaan atau tingkah laku orang lain. Yang kedua menurut Munson, dia berpendapat bahwa kepemimpinan sebagai kemampuan menghandle orang lain untuk memperoleh hasil maksimal dengan friksi sedikit mungkin, kerjasama yang besar. Yang ketiga itu menurut John Fifner, dia berpendapat bahwa kepemimpinan adalah seni untuk mengkoordinasi dan memberikan dorongan terhadap individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat disebut pemimpin apabila seseorang itu dapat mempengaruhi pikiran, perasaan dan perilaku orang lain, baik dalam bentuk individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Proses mempengaruhi tersebut dapat berlangsung meskipun tidak ada ikatan-ikatan yang kuat dalam suatu organisasi, karena kepemimpinan lebih menitik beratkan pada fungsi bukan pada struktur. Di samping itu juga kepemimpinan juga harus dimiliki oleh orang yang menyampaikan dakwah, karena dalam lapangan dakwah akan banyak terjadi interaksi atau kerjasama antara satu orang dengan orang yang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sementara itu manajemen dakwah adalah suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya melakukan koordinasi untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan kepemimpinan dakwah adalah suatu sikap atau sifat pemimpin yang dimiliki oleh seseorang yang menyampaikan dakwah, yang mendukung fungsinya untuk menghadapi publik dalam kondisi atau situasi. Adapun kepemimpinan manajemen dakwah yang merupakan suatu kepemimpinan yang berfungsi dan perannya sebagai manajer suatu organisasi atau lembaga dakwah yang bertanggung jawab atas jalannya semua fungsi manajemen, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Secara umum, tujuan dan kegunaan manajemen dakwah itu untuk yang pertama itu untuk menuntun dan memberikan arah agar pelaksanaan dakwah dapat diwujudkan secara profesional, sehingga gerak dakwah merupakan upaya nyata, sejuk dan menyenangkan dalam usaha meningkatkan kualitas akidah dan spiritual sekaligus kualitas kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik umat dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Jadi pada hakikatnya tujuan manajemen dakwah itu memberi arah juga maksud agar pelaksanaan dakwah tidak lagi berjalan secara konvensional seperti dalam bentuk pengajian dengan tatap muka tanpa pendalaman materi, tidak ada kurikulum, jauh dari interaksi yang biologis dan sulit untuk dievaluasi keberhasilannya. Selanjutnya, B. Karakteristik dan kepemimpinan dalam rangka manajemen dakwah. Untuk menjalankan organisasi dakwah dibutuhkan suatu pemimpin atau manajer yang handal. Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang memiliki kemampuan untuk memadukan antara dimensi institusional dan dimensi individual. Selanjutnya itu adapun karakteristik manajer dakwah yang ideal dapat dikategorikan, yang pertama itu amanah. Amanah merupakan kunci kesuksesan setiap pekerjaan dan sangat penting dimiliki oleh para manajer, karena seorang manajer diberi amanah untuk mengelola organisasi dakwah yang cakupannya sangat luas dan memperhatikan hak-hak yang banyak. Yang kedua, memiliki ilmu dan keahlian. Jadi seseorang pemimpin harus menerapkan manajemen dengan mengetahui spesialisasi bidang pekerjaan dan ahli dalam spesialisasi tersebut. Yang ketiga, memiliki kekuatan dan mampu merealisir, di mana
seseorang pemimpin itu tidak memiliki kekuatan, maka tidak sanggup mengendalikan karyawannya, dan jika pemimpin tidak memiliki potensi untuk merealisir keputusannya, maka pemimpin tersebut tidak lebih sebagai dekorasi yang diletakkan di atas jabatan. Yang keempat itu rendah diri, sebagaimana seorang pemimpin harus kuat tapi tidak keras, dan juga harus rendah hati, namun tidak lemah untuk mendapatkan hati seluruh anggota yang bekerja sama dengannya. Yang kelima itu toleransi dan sabar, karena keduanya adalah syarat bagi siapa saja yang memiliki kedudukan di muka bumi ini. Tanpa sifat kedua tersebut, seseorang tidak mendapatkan kepemimpinan. Dan yang keenam, benar, adil, dan dapat dipercaya. Jadi pemimpin yang jujur, adil, dan dapat dipercaya merupakan pemimpin yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah senantiasa menyuruh untuk berlaku adil dan berbuat kepada sesamanya. Dan yang ketujuh itu musyawarah. Jadi pemimpin yang sukses harus mampu membangun suasana dialogis dan komunikasi yang baik antara seluruh komponen dalam organisasi dengan jalan melakukan musyawarah antar karyawan. Yang kedelapan itu cerdik dan memiliki firasat. Jadi pemimpin harus memiliki kecerdikan dan insting yang kuat dalam merespon fenomena yang ada, sehingga dapat membawa kesuksesan bagi seluruh organisasi. Itulah materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.